Jadi sebetulnya satu hal yang positif tentu ini, tidak bisa kita simpulkan secara, konklusif ya, karena di satu sisi ekspor yang meningkat tentu itu suatu hal yang harus kita hargai karena memang arah kebijakan pemerintah juga ingin mendorong ekspor. Jadi di tengah pandemi ini kita mendapatkan berkah yaitu meningkatnya ekspor, karena mungkin pemulihan ekonomi dunia sudah mulai sehingga demand terhadap produk Indonesia sudah mulai pulih di satu sisi. Namun dari sisi karena gini, kalau ekspor kan yang banyak menentukan adalah perekonomian global selain kinerja kita ya. Nah, terus kalau impor itu tergantung juga dari bagaimana demand dari sisi domestik. Nah, kalau kita lihat ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi global sudah mulai tumbuh, sedangkan di sisi yang lain pemulihan ekonomi domestik sudah ada, tetapi belum secepat dari pemulihan ekonomi global. Jadi itu yang kira-kira bisa kita simpulkan karena impor kita lihat kan masih cukup terkontraksi ya. Jadi impor kita ekspor secara year on year tumbuh 12%. Tapi kalau kita lihat impor masih terkontraksi di -6,49% year on year. Jadi, secara mantuman dibandingkan Desember juga cukup, tinggi ya, -7,59 negatifnya. Nah, itu menunjukkan bahwa memang karena kebanyakan impor itu adalah bahan baku dan bahan penolong, itu menunjukkan bahwa demand dari sisi bahan baku dan penolong di Indonesia belum terlalu pulih. Meskipun memang, Purchasing Manager Index kita, PMI, itu mulai meningkat ya, tetapi bisa jadi juga itu ada satu hal positif, adanya kemungkinan juga substitusi impor dari bahan baku dengan lebih menggunakan produk domestik. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa ini harus kita anggap lebih lihat sisi positifnya, walaupun benar, bukan berarti bahwa, apa namanya, impor yang turun tadi tidak menimbulkan masalah juga. Artinya tetap ada, hal yang perlu kita cermati juga dari penurunan impor, namun perlu kita dalami apakah penurunan impor ini karena masih lemahnya daya beli atau karena juga sudah mulai ada substitusi kepada, bahan baku domestik. Nah, itu yang harus lebih diteliti lebih mendalam ya, seperti itu. Tapi artinya, sudah suatu hal yang positif bahwa ada perbaikan di sisi neraca dagang kita. Menurut saya ini adalah harus kita anggap juga sebagai sesuatu yang, lebih banyak positifnya gitu dibandingkan dengan negatifnya, seperti itu. Tapi Bu Telisa kalau dilihat secara general, apakah ini artinya pertumbuhan ekonomi domestik ini lebih lambat daripada pertumbuhan ekonomi global? Iya, kalau kita katakan bisa demikian. Jadi artinya tergantung pembandingnya ya. Artinya gini, negara-negara yang tumbuh positif itu adalah Cina, Vietnam, dan Brunei kemarin di kuartal 4 ya. Artinya negara-negara itu yang lebih cepat dulu pulih dan South Korea juga masih negatif di kuartal 4 tapi negatifnya lebih rendah dari Indonesia. Jadi itu 4 negara yang performance-nya lebih baik. Artinya itu sih yang sekarang mendorong pertumbuhan ekonomi dunia dan memang banyak pemodelan ke depan di 2021 yang memprediksikan bahwa negara-negara yang lebih cepat pulih itu ada negara-negara yang demand-nya cepat pulih dan kemudian juga, vaksinnya lebih efektif ya, kecepatan vaksinnya juga lebih tinggi. Nah, itu memang Indonesia diprediksikan di level yang lebih moderat, dibandingkan dengan pemulihan global yang lebih cepat. Jadi memang biasanya kan gini ya, pola Indonesia biasanya tumbuh lebih cepat daripada global. Nah ini, kita saat ini agak, sama dengan average rata-rata global ya, karena misalkan contoh global kan diprediksikan 4,8 sampai 5,5. Nah Indonesia diprediksikan di kisaran ada yang memprediksikan, 4,8 IMF ya, tapi ada juga yang memprediksikan di 4,2 ya. Kami sendiri di pemodelan kami prediksinya 4,2. Nah, artinya di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, ini mungkin juga tercermin dari impor kita yang masih lemah untuk barang-barang konsumsi misalkan. Nah, itu yang menunjukkan tadi bahwa ya di satu sisi impor yang masih lemah itu menunjukkan memang ada masih lemahnya daya beli dan belum pulihnya ekonomi kita setinggi dari ekonomi global, seperti itu. Jadi ini sebenarnya merupakan suatu proses rebalancing dari perekonomian kita ya. Artinya memang kalau kita ingin tumbuh lebih cepat, ya kita harus mendorong pemulihan demand dan peningkatan efektivitas vaksin secara lebih cepat. Karena itu tadi kita punya pembanding dari negara-negara peers dan juga negara-negara di global, gitu.